Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Delia Noviati Fauzi dari IF 4105. Nama saya Devi Dwi Arisandi. Nama saya Zaki Azimi. Dan saya Ardian Fahmi Sabani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah Sistem Informasi. Saya Adelia, di sini saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 dalam laporan ini. Nah, berdasarkan survei yang telah kami lakukan sampai saat ini, masih banyak jasa laundry yang menggunakan sistem manual. Masih terdapat banyak juga yang belum memiliki sistem penyimpanan database yang akurat, sehingga semua data masih disimpan ke dalam sebuah buku. Para pelanggan juga tidak mendapatkan informasi yang up-to-date tentang berbagai jasa laundry yang ditawarkan, dan juga pelanggan yang merasa kerepotan pada saat mengantar bahkan mengambil laundry yang telah selesai, dikarenakan tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke laundry dengan alasan kesibukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dirancang suatu aplikasi yang dapat membantu bisnis laundry, sehingga aplikasi ini dapat memberikan informasi yang up-to-date dari Maci Laundry tentang jasa laundry yang ditawarkan kepada pelanggan, memberikan pelayanan antar jemput laundry yang cepat dan terpercaya kepada pelanggan, dan memudahkan proses pembuatan laporan pendapatan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dan juga memberikan pelayanan yang profesional kepada pelanggan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Berikut merupakan landasan teori yang kami gunakan sebagai berikut. Landasan teori yang kami gunakan yang pertama adalah aplikasi. Aplikasi merupakan program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari penggunaan aplikasi tersebut dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan tujuan pembuatan. Lalu ada sistem informasi yang merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur ketertarikan antara satu dan lainnya. Informasi adalah data yang diolah dalam bentuk yang lebih berguna dan menjadi berarti bagi penerimanya. Lalu ada layanan jasa, framework kode igniter, HTML, PHP, basis data MySQL, dan juga XMPP. Selanjutnya, ada bab metodologi penelitian. Yang pertama, kita melakukan riset dan komunikasi. Untuk melakukan riset dan komunikasi, kita melakukan 3 tahap, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pada wawancara, kita berkomunikasi langsung dengan pihak yang memiliki usaha laundry di Kota Bandung. Komunikasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang masalah atau kesulitan apa saja yang dihadapi oleh para pelaku usaha laundry. Yang kedua, kita melakukan observasi. Observasi yang dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat secara langsung informasi hingga masalah yang terjadi pada saat berjalannya bisnis tersebut. Selanjutnya, kita melakukan studi pustaka. Dalam hal ini, kita melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka dan media. Setelah research, kita melakukan planning. Pada tahap ini, kita melakukan penyusunan rencana kerja yang dilakukan untuk mengembangkan perencanaan perangkat lunak yang dalam ini adalah sistem informasi laundry dari Maaci. Selanjutnya kita melakukan modeling. Pada melakukan modeling, kita melakukan pembuatan use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran grafis dari beberapa atau semua aktor use case serta interaksi di antaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Dalam use case diagram ini, kita mempunyai 3 aktor, yaitu aktor pertama customer, aktor kedua admin, dan aktor ketiga kurir. Ketiga aktor ini dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya menggunakan web Aci Laundry dengan syarat harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu. Selanjutnya terdapat kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Dalam
kelas diagram Maaci Laundry terdapat kelas customer, admin, pemesanan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat activity diagram. Activity diagram menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah proses kerja sistem dari awal hingga akhir. Setelah activity diagram, terdapat entity relationship diagram. Entity diagram adalah teknik pemodelan data yang direpresentasikan dengan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas dalam sebuah sistem informasi. Yang terakhir, kita melakukan development. Adapun setelah melakukan semua tahapan pra-development, maka pada tahapan ini, semua hasil analisis kebutuhan yang telah dirancang dalam bentuk model akan diterjemahkan dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dilakukan untuk membuat sistem informasi Maaci Laundry ini adalah HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Nah, berikutnya ada analisa dan perancangan. Pada bab 4 ini, terkhususnya yang pertama yaitu ada use case skenario. Yang pertama, use case name, registrasi. Di sini aktor yang akan melakukan skenario ini adalah customer, di mana precondition user terdaftar dalam database dan belum bisa menggunakan program. Post conditionnya, user telah terdaftar dan dapat menggunakan aplikasi. Dengan deskripsi yaitu step pertama, user membuka program Maaci Laundry, kemudian sistem menampilkan halaman registrasi, kemudian user melakukan isi form registrasi. Jika info registrasi yang dimasukkan tidak lengkap, maka sistem memberikan notifikasi. Jika salah sistem memberi notifikasi register gagal. Jika info registrasi telah benar, maka sistem akan memverifikasi data register, kemudian data akan disimpan ke database. User telah berhasil melakukan registrasi. Kemudian untuk use case yang kedua ada login. Aktornya masih sama, yaitu customer dengan prekondisi user belum bisa melakukan login dan menggunakan program. Kemudian post conditionnya user dapat melakukan login dan menggunakan program. Untuk yang ketiga ada use case pemesanan. Di sini aktornya masih sama, yaitu customer, di mana preconditionnya yaitu belum terdapat inputan pemesanan. Post condition sudah terdapat inputan pemesanan dan pemesanan sudah masuk ke dalam antrian. Yang keempat, view status laundry. Aktornya customer, preconditionnya customer belum tahu posisi laundry. Post conditionnya customer tahu posisi laundry. Deskripsi, customer dapat melihat posisi laundry secara detail. Di sini yang dimaksudkan customer dapat melihat proses sejauh mana laundry dia secara detail. Kemudian untuk yang kelima ada laporan laundry. Aktornya user, precondition user belum mendapatkan informasi laporan laundry. Untuk post condition, user telah mendapatkan informasi laporan laundry. Deskripsinya, user mendapatkan informasi laporan laundry dari aplikasi Maaci Laundry. Nah, dari kelima use case tersebut, dibuatlah sebuah interface di mana halaman utamanya seperti berikut. Untuk bab 5, yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil pembahasan pada bab-bab yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Yaitu aplikasi ini memberikan solusi yang alternatif untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh informasi yang up to date dengan menggunakan aplikasi Maaci Laundry dengan segala fitur-fitur yang ada di dalamnya. Yang kedua, aplikasi ini berguna untuk memudahkan pelanggan dalam memperoleh pelayanan jasa antarjemput laundry dengan cepat dan terpercaya. Yang ketiga, untuk merancang aplikasi informasi laundry ini berbasis web diperlukan XAMPP, PHP MyAdmin, database MySQL, dan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk mengembangkan perancangan aplikasi sistem informasi laundry ini adalah yang pertama, sistem informasi yang telah dibangun ini perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, antarmuka aplikasi ini lebih menarik lagi untuk kedepannya sehingga dapat membuat sistem ini menjadi lebih user friendly. Dan yang ketiga, mengevaluasi secara lebih lanjut lagi untuk menyempurnakan aplikasi.
Kemudian untuk demo programnya akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Zaki. Halaman dari login member. Di sini member melakukan login dengan mengisi user ID dan setelah user memasukin ID dan password, mereka ditujukan ke halaman dashboard member. Pada halaman dashboard member ini terdapat menu yang menampilkan dari daftar pesanan kita yang sudah tersedia atau yang sudah terpesan. Contohnya di sini dengan user ini terdapat pesanan yang menunggu sebanyak 2, kemudian yang dikerjakan 0, kemudian yang sudah selesai ada 2. Kemudian masuk ke menu pemesanan di sebelah kiri. Ini adalah detail dari pesanan yang telah dilakukan. Di sini status pengerjaannya menunggu, ada tanggalnya, kemudian detailnya ada berapa kilo dan harganya, kemudian di sini ada totalnya dan ada kode transaksi. Dan jika ingin melihat detail dari transaksinya, di sini terdapat tombol detail. Di sini bisa dilihat bahwa kapan proses pemesanan tersebut diterima oleh admin, kemudian proses pengerjaannya, jika nanti sudah dikerjakan, dan jika telah selesai akan muncul di fitur tracking pesanan sini. Kemudian di sini terdapat riwayat pemesanan. Pada riwayat pemesanan ini yaitu menampilkan data-data dari transaksi yang telah selesai dilakukan. Contohnya di sini user dengan nama Jundo sudah pernah melakukan transaksi pemesanan sebanyak 2 kali yang telah selesai. Yang pertama yaitu dengan total 10.000 dan yang kedua dengan total 20.000. Oke, baiklah. Kemudian di sini selain itu di fitur member terdapat edit profile untuk mengubah data-data dari nomor telepon, alamat, dan nama. Oke, kemudian kita akan masuk ke fitur operator. Di sini kita logout dulu untuk bagian member. Oke, baiklah. Kali ini kita akan lanjut ke bagian dari operator. Di sini bagian dari operator maksudnya bagian dari pegawai ataupun admin yang menjalankan usaha laundry tersebut atau yang menggunakan aplikasi ini. Oke, kita pertama-tama memasukkan ID dan passwordnya. Oke, baiklah. Kita akan lanjut ke halaman operator sini yang halaman dashboard ya. Di sini pertama-tama menampilkan jumlah transaksi dari operator tersebut, dari maksudnya usaha laundry tersebut dari bulan Januari sampai Desember ada berapa jumlah transaksi yang didapat. Kemudian di sini ada fitur add member dan add pesanan. Pada fitur add member ini kita ditujukan untuk melakukan jika ada pelanggan yang ingin menjadi member agar mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan pelanggan yang non-member pada laundry ini. Contohnya kita masukkan di sini namanya, kemudian jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dan passwordnya. Oke, baiklah. Kemudian member berhasil ditambahkan
seperti ini, sudah masuk ke datanya. Kemudian di sini juga bisa dilakukan edit data ataupun dihapus nomornya. Kemudian kita balik lagi ke menu tambah pemesanan. Pada tambah pemesanan ini kita bisa melakukan pemesanan dari dua tipe pelanggan yang berbeda, yaitu non-member dan member. Di sini jika kita memilih member, kita tinggal memilih data dari member yang telah ada dan otomatis langsung terinput semua data-datanya yang dibutuhkan seperti telepon dan alamat. Kemudian selanjutnya kita memilih produk yang diinginkan oleh pelanggan, berapa jumlahnya. Contohnya di sini kita pesan 2 untuk produk kiloan, kemudian pesanan diantar, dan di sini kita memasukkan nominal pembayaran yang kita terima uangnya dari pelanggan. Contohnya di sini kita masukkan. Di sini pembayaran ini nominal yang kita terima ini maksudnya untuk menghitung jika terdapat kembalian pada nominal yang diberikan kepada kita. Kemudian kita submit. Di sini terdapat struk pembayaran dan detailnya. Kemudian kita lakukan cetak struk sebagai bukti pembayaran kepada pelanggan. Bisa di-download sebagai file dokumen PDF ataupun bisa langsung dicetak struk. Oke, baiklah. Setelah kita cetak struk, maka transaksi akan masuk ke data base laundry tersebut. Di sini transaksi Zaki Zigni Bandung di pengiriman diantar pada tanggal 25 April 2020. Oke, baiklah. Kemudian terakhir di sini terdapat menu laporan. Pada menu laporan ini kita menampilkan seluruh transaksi yang pernah dilakukan oleh laundry atau berdasarkan bisa kita pilih berdasarkan bulannya. Oke, baiklah. Kemudian dari setelah pegawai terdapat role satu lagi, yaitu administrator atau admin yang mengelola pegawainya. Kita out. Oke, di sini kita memasuki halaman dari roles operator dengan roles admin. Pada halaman dashboardnya masih sama dengan fitur yang dimiliki oleh pegawai, yaitu terdapat laporan jumlah transaksi, kemudian add member dan add pesanan. Namun admin ada beberapa kelebihan fitur seperti contohnya mengedit dari informasi toko tersebut. Contohnya ada nama, telepon, alamat, dan informasi sosial media lainnya. Kemudian dia juga bisa mengelola dari pegawai-pegawai pada laundry tersebut. Contohnya bisa mengedit datanya ataupun menghapus. Admin juga bisa melakukan edit dan hapus pada data member. Kemudian admin bisa mengelola dari katalog-katalog produk yang disediakan dari laundry tersebut. Contohnya di sini terdapat kiloan, dry clean, dan setrika kiloan. Admin bisa melakukan edit dan hapus katalog produk tersebut. Kemudian terdapat penyesuaian diskon untuk member, dan di sini yang melakukan penyesuaian tersebut adalah dari role admin. Ini adalah potongan diskon untuk member. Kemudian yang lainnya
sama seperti sebelumnya terdapat laporan sama seperti pegawai gitu ya. Terdapat laporan transaksi dan laporan bulanan. Oke, baiklah. Sudah semua dilakukan mulai dari demo program mengenai dengan role member, role pegawai, dan role admin. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari Maaci Laundry. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.